Banyak yang beranggapan bahwa internet, telepon, dan seluruh telekomunikasi digital yang kita nikmati dihubungkan oleh satelit. Padahal lebih dari 99% telekomunikasi digital yang kita nikmati dihubungkan oleh kabel yang berada di lautan luas. Kabel-kabel inilah yang menghubungkan hampir seluruh telekomunikasi digital yang sahabat nikmati. Kalau 99% telekomunikasi digital yang kita nikmati dihubungkan oleh kabel yang terpasang di daratan dan di lautan, lalu apa fungsi satelit? Kenapa pemerintah dan pihak swasta membeli satelit? Padahal kontribusinya sangat sedikit. Dan coba sahabat bayangkan, apa yang terjadi jika satelit tidak pernah ditemukan? Apakah dunia masih akan semaju sekarang? Dalam video ini, kita akan bahas seberapa penting peranan satelit bagi kemajuan teknologi telekomunikasi. Satelit pertama kali diluncurkan pada 4 Oktober 1957 oleh Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Satelit ini bernama Sputnik, mengorbit di ketinggian 577 km. Teknologi awal satelit tidaklah terlalu canggih, belum bisa untuk menerima dan memancarkan sinyal. Jadi hanya satu arah. Sputnik memancarkan gelombang yang bunyinya seperti ini. Teknologi satelit terus dikembangkan dan ditiru oleh Amerika Serikat dan negara lainnya, sehingga berkembang seperti saat sekarang ini. Bagi sahabat yang merupakan kaum milenial atau yang lahirnya di tahun 80 dan 90-an, mungkin mengira satelit memegang peranan penting dalam telekomunikasi global. Sebab, film-film, buku pelajaran, dan iklan di TV selalu menggambarkan peranan satelit sangat signifikan bagi telekomunikasi elektronik. Sering kali kita diperlihatkan gambar satelit yang menghubungkan sinyal antara satu poin ke poin lainnya, sehingga ada istilah cloud, yang berarti kalau kita sedang online, kita sedang mengakses sinyal yang dihubungkan melalui satelit. Tapi tahukah sahabat, bahwa sebenarnya lebih dari 99% telekomunikasi digital yang kita nikmati ditopang oleh jaringan kabel. Jaringan kabel ini membentang di lautan luas. Lebih dari 420 jalur kabel fiber optik bawah laut menunjang lebih dari 99% telekomunikasi digital. Kabel-kabel inilah yang menghubungkan komunikasi antar daerah, pulau, ataupun antar benua. Kalau di daratan, penampakan kabel fiber optik seperti ini. Terkadang instalasinya acak-acakan. Kabel ini tersambung dengan menara-menara BTS, atau langsung ke jaringan telepon dan wifi bagi yang berlangganan. Dan jika ditelusuri, kabel-kabel ini akan bermuara ke tepi pantai, yang akan terhubung dengan jaringan kabel fiber optik bawah laut. Saat berada di lautan, kabel-kabel ini ukurannya akan relatif lebih besar. Kabel ini terdiri dari beberapa lapisan pelindung. Itu tergantung kedalaman laut yang dilewati oleh kabel fiber optik. Sahabat mungkin pernah mengalami internet tiba-tiba lemot, padahal sinyal penuh. Itu bisa saja karena jaringan kabel fiber optik bawah laut yang terputus karena jangkar kapal terseret jaring kapal nelayan atau terkena gigitan hiu. Suatu daerah atau wilayah biasanya ditopang oleh lebih dari satu jaringan kabel fiber optik. Jadi, ketika kabel terputus, masih ada backup jaringan yang lain, walaupun akan berpengaruh terhadap kecepatan internet. Tetapi terkadang, jaringan internet di suatu wilayah hanya ditopang oleh satu jaringan kabel bawah laut. 30 Maret 2016, 10 negara Afrika tiba-tiba tidak bisa terhubung dengan internet. Setelah diselidiki, ternyata salah satu dari kabel fiber optik bawah laut yang menghubungkan internet di wilayah tersebut terputus karena terseret jangkar kapal nelayan. Kabel ini bernama ACE, menghubungkan internet antara Eropa dan 10 negara Afrika di tepian barat. 10 negara Afrika ini tidak bisa terhubung dengan dunia luar selama lebih dari 2 hari. Proses perbaikan kabel fiber optik tidaklah mudah, karena sulit untuk mencari titik putusnya kabel. Dan yang kedua, posisi kabel yang berada di bawah lautan dibutuhkan peralatan khusus untuk memperbaikinya. Lalu, sejak kapan sebenarnya manusia menggunakan kabel yang berada di bawah lautan untuk telekomunikasi? Untuk itu, kita harus kembali kepada tahun 1842. Samuel Morse, penemu kode Morse dan pemilik perusahaan telegram, memutuskan untuk menguji coba instalasi kabel bawah laut di dekat kota New York. Kabel bawah laut ini dirancang agar bisa mengirim dan menerima pesan menggunakan mesin telegram. Telegram sendiri adalah sebuah alat komunikasi yang dikembangkan pada tahun 1800-an. Pada saat itu, ilmuwan mencoba mengirim pesan dari rumah ke rumah melalui kabel menggunakan kode Morse. Lalu berkembang dari kota ke kota dan sampailah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu menghubungkan antar negara dan benua. Setelah berhasil dengan uji cobanya, pada tahun 1858, kabel bawah laut pertama yang menghubungkan antar benua dipasang. Kabel ini bernama Transatlantic, menghubungkan antara Amerika Serikat dan Inggris. Seperti ini kabel bawah laut pertama kali dipasang pada tahun 1858. Kabel ini hanya dilepaskan dari bagian belakang kapal, dan tidak secanggih pemasangan kabel fiber optik modern, yang menggunakan alat seperti bajak untuk menggali alur kecil dan menempatkan kabel. Hal ini bertujuan untuk melindungi kabel dari jangkar kapal, jaring penangkap ikan, ataupun dari gigitan hiu. Tetapi terkadang pemasangan tidaklah selalu sempurna, dan kabel terputus karena jangkar kapal. Seperti kasus di Afrika pada tahun 2016. Kabel-kabel ini terus diperbarui tiap tahunnya. Umur rata-rata kabel fiber optik bawah laut adalah 25 tahun. Dan setelah kabel itu dipensiunkan, diganti dengan jaringan yang baru. Kalau dahulu di zaman telegram dan telepon, kabel bawah laut menggunakan tembaga. Dan sekarang adalah zamannya fiber optik.
Fiber optik dikenal sebagai media telekomunikasi yang paling handal yang pernah ditemukan. Kecepatannya hampir menyamai kecepatan cahaya. Ini dia jaringan kabel fiber optik bawah laut di seluruh dunia. Dan ini jaringan kabel fiber optik bawah laut yang ada di Indonesia. Semua jaringan ini terkoneksi dengan jaringan di darat, lalu terhubung dengan rel-rel BTS, telepon rumah, dan wifi bagi yang berlangganan. Dan jikalau 99% telekomunikasi elektronik dihubungkan melalui kabel fiber optik, pertanyaannya, kenapa pihak swasta dan pemerintah negara-negara dunia membeli satelit? Fungsi satelit yang paling umum sebenarnya adalah untuk memancarkan siaran televisi ke daerah-daerah terpencil atau ke yang berlangganan TV satelit. Jika sahabat pernah menemui antena parabola seperti ini, itu katanya terhubung langsung dengan satelit. Atau bisa juga untuk aktivitas perbankan dan militer, karena jaringan satelit dinilai relatif aman dari penyadapan dan hackers. Harga satu satelit tentunya tidaklah murah. Untuk membangun satu satelit, dibutuhkan dana sekurangnya 2 triliun rupiah. Itu juga belum termasuk biaya roket untuk meluncurkan satelit ke orbit bumi, dan juga biaya pemeliharaannya. Fungsi satelit yang lain adalah sebagai surveillance system, atau untuk memata-matai negara lain. Dan juga sebagai global positioning system, atau yang lebih dikenal sebagai GPS. Bisnis satelit adalah bisnis yang sangat besar. Total omset tiap tahunnya lebih dari 4.000 triliun rupiah. Angka yang sangat mahal jika dibandingkan dengan fungsinya yang hanya melayani kurang dari 1% telekomunikasi digital di seluruh dunia.